Lalu betul. 10 tahun di bisnis MLM, multi level marketing, dan 10 tahun di asuransi ya Pak? Betul, betul. Ya, asuransi. Lalu di bulan Januari 2024, kurang lebih 2 tahun yang lalu, bahkan belum sampai 2 tahun, beliau bergabung di Kowe. Dan dalam waktu 6 bulan, beliau dipromosikan menjadi HM. Alhamdulillah, keren. Di usia yang sudah senior, keren Pak Singgih. Oke, baik Pak Thank Singgih, you. mungkin bisa dimulai sesi Zoom kita untuk malam ini. Pak, silakan Pak Singgih. Baik, oke, terima kasih Mbak Arin yang telah memperkenalkan diri saya ya. Teman-teman semua, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali bisa ketemu. Senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman sekalian, Bapak Ibu ya, yang dalam keadaan sehat semua. Ya, mudah-mudahan apa yang akan saya paparkan ini ada manfaatnya buat teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, dan bahkan bisa juga untuk ditularkan atau diinformasikan kepada rekan, kerabat, saudara, dan lain-lain. Baik ya, saya akan langsung aja ya untuk menyampaikan paparannya ya. Mudah-mudahan mudah dimengerti dan bisa dicerna ya. Seperti itu ya. Oke, baik. Saya akan mulai. Oke, ya ini sebetulnya namanya quick plan, yaitu presentasi yang singkat ya, padat ya. Maksudnya supaya apa? Supaya tidak terlalu panjang ya, jangan terlalu melebar paparannya. Kita bikin singkat aja ya. Mungkin dalam waktu antara 40 menitan saya akan sampaikan, lalu sisanya yang 20 menit mungkin akan sesi tanya jawab ya. Baik, oke. Nah, Bapak Ibu, ya, sebelum saya biasanya kalau mau ngajak teman atau orang lain untuk bergabung di bisnis kita, saya akan tanyakan dulu. Begitu juga saya akan tanyakan pada Bapak Ibu sekalian, ya, kira-kira manakah prioritas Anda saat ini, ya? Mungkin Bapak Ibu bisa jawab dalam hati aja, ya, karena tidak perlu diungkapkan. Di sini ada 8 pilihan, ya, prioritas mana yang Anda saat ini perlukan dan cukup dalam hati aja. Ya, saya kasih waktu 10 detik untuk memilih apa yang menjadi prioritas Anda saat ini. Baik. Ya. Nah, jadi kenapa saya sampaikan ini, saya pertanyakan ini? Karena apa? Karena kadang-kadang orang kalau mau diajak sesuatu atau bisnis atau apalah gitu ya, itu motivasinya bisa berbeda-beda. Ada orang yang ingin punya penghasilan tambahan, ya. Ada juga yang ingin kebebasan finansial. Ada juga yang ingin punya usaha sendiri, atau ada yang ingin punya banyak waktu atau perkembangan pribadian, membantu orang lain, memiliki banyak teman dan jalan-jalan, ya. Nah ini sampai kenapa? Karena kalau kita ngajak seseorang, kita nggak tahu hot buttonnya dia, pengennya dia apa, kita kadang-kadang salah persepsi. Ya. Orang akan salah interpretasi. Misalkan saya lagi ngajak seorang yang seorang ustadz ya, saya uh, saya selalu menekankan bahwa melalui bisnis ini Bapak Ibu bisa membantu orang lain, bantu orang banyak dan lain-lain. Ternyata dia prioritasnya tidak untuk membantu orang lain, ya, tapi dia prioritasnya ingin punya kebebasan finansial. Nah, jadi artinya supaya tidak salah persepsi, salah interpretasi, saya akan tanyakan kepada mereka ya, sebetulnya ada pertanyaan lanjutan, tapi di sini kita nggak usah lah ya, kita cukup mengetahui apa prioritas kita saat ini. Dan kabar baiknya, ya, apapun prioritas kita saat ini, ya, itu bisa terwujud melalui bisnis yang akan kita paparkan ini, ya, Bapak Ibu. Jadi apapun, ya, Anda ingin punya banyak waktu, bisa dengan bisnis ini. Anda ingin bantu orang lain, juga bisa melalui bisnis ini.
bahkan ingin punya kebebasan finansial juga bisa melalui bisnis ini. Ya, oke. Nah, sekarang saya akan coba ungkapkan yang namanya apa ya, disruption atau disrupsi bahasa Indonesianya ya. Ini ilustrasi ya, disrupsi adalah suatu kejadian atau satu tindakan yang mengguncang atau mengganggu bisnis orang lain ya. Sekarang ini bisnis-bisnis banyak sekali yang mengadakan atau terdisrupsi oleh bisnis yang baru-baru hadir ya. Misalkan salah satunya adalah apa? Kalau dulu kita harus kalau mau foto ya, ambil gambar ya, itu kita harus punya kamera ya Bapak Ibu ya. Ya. Tapi sekarang Bapak Ibu kita dengan mempunyai handphone aja kita kameranya sudah dikasih gratis ya, bahkan kadang lebih baik daripada kamera biasa ya, itu. Artinya apa? Artinya bisnis kamera pun terdisrupsi ya oleh hadirnya teknologi yang diterapkan di handphone ya. Itu juga misalkan kita mau lihat yang dulu Bapak Ibu mungkin tahu ya, dulu ada yang namanya serial buku yang disebut dengan ensiklopedia ya. Itu serial buku dari 1 sampai 40 buku dan lain-lain, itu yang isinya apa? Isinya adalah pengetahuan-pengetahuan, ada kamus dan lain-lain. Nah, itu sekarang sudah punah ya. Dulu yang terkenal itu apa? Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Americana. Nah, itu sekarang mereka sudah punah. Kenapa? Kalau zaman dulu kita mau tahu penemu mesin diesel siapa, ya, Raja Prancis yang ketiga siapa, itu kita buka ensiklopedia. Tapi sekarang dengan hadirnya Wikipedia, ya, Google, itu kita dengan sebentar aja kita sudah bisa tahu siapa penemu mesin diesel, siapa Raja Prancis yang ketiga, ya. Nah, artinya apa? Artinya bisnis ensiklopedia itu terdisrupt dan akan punah dengan hadirnya Google atau Wikipedia. Nah, yang selanjutnya, nah ini adalah Netflix ya. Zaman dulu kita kalau mau nonton film di bioskop ya, kita satu film, satu tiket untuk satu orang dan jamnya tertentu, waktunya tertentu ya. Jadi jam 5, jam 7, jam 9 tempatnya di mall ini dan ini. Nah, tapi sekarang dengan hadirnya Netflix ya, ini bioskop ini terdisrupt oleh atau disrupsi oleh dengan hadirnya Netflix ya. Bahkan Netflix ini sekarang pelanggannya sudah 260 juta ya di dunia ya. Karena apa? Mereka bisa nonton film dengan bayar jumlah tertentu, bisa nonton filmnya banyak, tidak sendirian, mau jam berapa aja bisa, juga di tempatnya di mana aja bisa. Nah, artinya apa? Artinya bisnis bioskop itu pun akan disrupsi oleh hadirnya Netflix. Nah, yang terakhir, yang saya contohnya adalah taksi ya. Taksi kalau dulu kita mau naik taksi itu kita harus harus pergi ke jalan raya yang agak besar ya, yang dimana taksi sering lewat ya, kita akan stop dia dan nanti kita akan diantar ke tempat tujuan ya. Nah, tapi dengan hadirnya teknologi yang namanya online, sekarang taksi bisa kita panggil ke rumah ya. Jadi kita tidak perlu keluar ke jalan raya, tapi taksinya kita panggil ke rumah ya, dan kita bisa diantar ke tempat tujuan. Nah, artinya apa? Taksi-taksi konvensional ini terdisrupsi ya, terganggu oleh hadirnya online. Nah, mereka-mereka taksi yang tetap konvensional itu akan punah Bapak Ibu sekalian ya. Beruntungnya kita lihat ya, contohnya Bluebird ya, dia punya yang konvensional tapi juga punya yang online ya. Jadi mereka tetap eksis sampai saat ini. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang saya sudah masuk ke dalam materinya langsung ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian nanti ya diajak atau dikenalkan bisnis ini oleh yang mengajak Anda ya, itu Bapak Ibu nanti akan, kalau cocok ya, Bapak Ibu akan bermitra dengan suatu perusahaan besar ya, yang namanya Kowe ya. Itu ada kantor pusatnya ada di Korea Selatan ya. Mereka perusahaan sangat besar, bukan kaleng-kaleng ya. Bapak Ibu akan diajak bermitra dengan perusahaan yang internasional ya,
yang punya tenaga peneliti 370 orang, yang punya mesin-mesin penelitian itu juga banyak, dan yang penting adalah apa ya, KOI ini memiliki sertifikat yang banyak sekali dari internasional. Jadi bukan hanya dari domestiknya Korea, tapi dia juga dapat seperti kayak FDA ya. FDA ini dari Amerika, CE juga ini dari Eropa ya. Lalu TUV ini dari Jerman ya Bapak Ibu. Jadi sertifikasi produknya ini nggak cuma domestiknya Korea, tapi sudah sampai dengan internasional ya Bapak Ibu. Nah, baiknya ya Bapak Ibu ya, nanti kalau Bapak Ibu setelah paparan ini memutuskan untuk bergabung ya, Bapak Ibu akan menjadi seorang pebisnis ya, yang mana sangat gampang sekali ya, karena Bapak Ibu nanti tidak perlu, jadi istilahnya Bapak Ibu itu disediakan kantor ya. Ya, catat tuh Bapak Ibu kalau bergabung di sini, Bapak Ibu akan disediakan kantor, juga akan disediakan barang, stok barang. Jadi Bapak Ibu nggak usah beli barang untuk dijual, tapi sudah disediakan ya. Lalu juga Bapak Ibu nggak perlu rekrut tenaga administrasi ya, untuk apa? Untuk masalah gaji, untuk masalah pajak dan lain-lain. Bapak Ibu nggak perlu, sudah disediakan semua ya. Lalu apa? Lalu Anda juga hanya perlu ya Bapak Ibu merekrut orang-orang sebagai edukator untuk meningkatkan bisnis Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nggak perlu siapin kantor karena disediakan kantor, tidak perlu nyediain barang stok karena sudah disediakan barangnya, tidak perlu lagi rekrut orang tenaga admin untuk ngurus gaji, ngurus pembelian, penjualan, ngurus pajak, itu tidak perlu lagi. Betapa mudahnya kita akan menjalankan bisnis ini. Dan yang paling penting adalah apa? Ini tanpa modal dan penghasilannya besar dan cepat ya. Jadi Bapak Ibu hanya cukup merekrut orang-orang sebagai edukator untuk mengedukasi masyarakat kita yang belum tahu pentingnya air dan udara sehat ya Bapak Ibu ya. Jadi sangat mudah, jujur saya jalankan bisnis ini lantaran apa? Karena mudahnya, bukan karena uangnya yang besar atau kecil, tapi karena mudahnya, jadi saya bisa jalankan bisnis ini ya. Dimana usia saya juga sudah nggak muda lagi, saya sudah sweet 70 ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah Bapak Ibu nanti kalau bergabung ya, sudah paparan saya sudah Bapak Ibu investigasi, sudah Ibu selidiki, pelajari ya. Nanti kalau Ibu memutuskan untuk bergabung, Anda ini menjadi mitra KOE yang network-nya sudah global ya, sudah ada di 40 negara ya. Sebagian besar malah ada di Eropa nih. Titik-titiknya. Jadi emang di Eropa ini sangat besar KOE ya. Jadi kita tadi itu tidak bergabung atau bermitra dengan perusahaan kaleng-kaleng, tapi kita bermitra dengan suatu perusahaan internasional ya, skalanya internasional ya, dan punya kekuatan atau dukungan modal yang sangat kuat ya. Oke, lanjut ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah gambar atau foto ya dari water purifier dan air purifier ya. Kenapa? Mungkin saja ya Bapak Ibu atau teman-teman Bapak Ibu ada yang belum pernah lihat atau belum tahu kayak apa sih water purifier, bentuknya kayak apa, fungsinya kayak apa. Nah, di sini saya kasih gambar ya. Sebelah kiri adalah namanya water purifier atau biasa kita sebut dengan dispenser tanpa galon ya. Nah, dispenser ini berbeda dengan yang konvensional. Dispenser ini bisa mengubah air pump, air tanah menjadi air yang layak minum ya. Bahkan bukan cuma layak aja, tapi berkualitas premium ya Bapak Ibu ya. Dan dia bisa mengeluarkan air panas, air dingin, dan air biasa. Nah, jadi mungkin ada teman-teman Bapak Ibu yang nggak pernah tahu atau belum tahu seperti apa sih water purifier itu, bentuknya kayak apa ya, kayak gini ini salah satu contoh ya.
kita punya ada kalau nggak salah ada 7 model kita untuk yang water purifier ya. Nah yang sebelah kanan ini adalah namanya air purifier, yaitu alat pemurni udara ya, bukan kipas angin ya Bapak Ibu ya. Emang walaupun ada kipas anginnya ya, tapi fungsinya bukan untuk kipas angin, tapi fungsinya adalah memurnikan udara dari udara yang tidak baik menjadi udara yang sehat. Ya Bapak Ibu, jadi emang kenapa? Karena emang di udara di Indonesia ini Jabodetabek apalagi ya itu udaranya kurang bagus. Nah, mumpung saya tampilkan gambar ini, saya sedikit spill harga dan komisinya ya. Kalau Bapak Ibu bisa melepas salah satu produk ini ya, Bapak Ibu akan mendapatkan insentif ya sebesar 1 juta rupiah, baik yang water purifier maupun yang air purifier ya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa melepas ke pelanggan atau ke customer dua-duanya sekaligus, Bapak Ibu akan mendapatkan insentif sebesar 4 juta rupiah ya. Ini saya spill karena mumpung ada gambarnya ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah latar belakang ya, kenapa kue masuk ke Indonesia ya, karena banyak sekali latar belakangnya ya. Pertama adalah apa? Adalah kesulitan dan polusi di air minum ya Bapak Ibu ya. Gambar pertama ini kita lihat bahwa kesulitan mencari air bersih di Jakarta. Bapak Ibu sekalian, di Jabodetabek ini kita juga tahu ya bahwa rumah dengan rumah sebelah ini kita jaraknya sudah sangat dekat ya, nggak kayak dulu jaraknya jauh-jauh, tanahnya agak besar. Sekarang enggak, sekarang tanah 60 meter udah jadi rumah ya. Bahkan di resort-resort itu yang agak mewah pun tanahnya kecil-kecil. Nah itu efeknya apa? Efeknya kadang-kadang ada kemungkinan ya, eh, septic tank kita, air kotor kita itu akan merembes ke tempat tetangga kita atau kebaliknya. Sebaliknya, air kotornya mereka pun bisa merembes ke dalam tangki ke air bersih kita. Nah, ini jadi emang kesulitan air di Jakarta ini emang agak sulit. Yang dulu ada perusahaan PAM yang disebut perusahaan air minum, sekarang namanya sudah perusahaan air mandi. Karena sudah tidak ada orang yang mau minum pakai air pump ya, jadi air pump hanya untuk mandi. Sedangkan minumnya gimana? Minumnya adalah mereka pakai galonan ya. Nah, yang kedua di sini ada picture ya, polusi air akibatkan 1.000 kematian bayi per harinya ya. Ini di Indonesia ya Bapak Ibu ya. Betapa kita miris sekali ya, mereka yang tidak punya kemampuan untuk mendapatkan air minum yang bersih ya, terpaksa dikonsumsi oleh bayi-bayinya. Nah itu mengakibatkan 1.000 kematian bayi per harinya ya. Lalu apa? Ternyata ya di dalam AMDK ya, air minuman dalam kemasan itu ada kandungan mineral yang berbahaya ya. Ini dari Republika Maret 2023 ya. Apa itu kandungan mineral berbahaya? Bisa aja mineral yang bahaya seperti apa, logam berat ya, timah atau tembaga, kurkum seperti itu. Jadi masih terada mineral berbahaya dalam AMDK ya. Lalu yang keempat ini adalah namanya galon ya, galonan kita ya, itu masih ditemukan bisphenol A ya. Bisphenol A itu adalah BPA singkatannya, itu adalah zat kimia yang sifatnya untuk mengeraskan plastik ya, agar plastik itu bisa dipakai berulang-ulang ya. Seperti galon itu dikasih yang keras-keras supaya galonnya bisa dipakai berulang-ulang, dicuci, pakai, cuci, pakai. Dan kabar buruknya ya, BPA ini bisa larut ke dalam air Bapak Ibu, apalagi kalau terkontaminasi oleh panas matahari langsung ya. Bukan hanya matahari, tapi kalau kena panas dia akan terkontaminasi, BPA-nya larut ke dalam air. Nah ini juga banyak mengakibatkan penyakit juga. Mikroplastiknya ya, mikroplastik itu adalah partikel plastik yang ada dalam plastik dan larut dalam air ya. Itu sekarang banyak sekali ya akibat akibat dari mikroplastik, seperti salah satunya adalah mikroplastik adalah pencetus autis anak-anak di bawah 5 tahun ya, salah satu pencetus ya, bukan satu-satunya. Juga apa,
juga pencetus stroke ya bagi mereka, karena sekarang stroke ini nggak cuma kebanyakan kolesterol, ternyata penyumbatannya itu bukan kolesterol, penyumbatannya adalah plastik, mikroplastik ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, kalau kita masih pakai dispenser, yang sebelah kiri kita lihat ini, kapan sih terakhir kali kita bersihkan dispenser ya? Lalu berapa sering penjual dispenser datang ke rumah kita untuk membersihkan ya? Kayaknya nggak ada deh ya. Begitu juga dengan galonnya. Ya. Kita nggak tahu cara nyuci galonnya kayak apa ya, baik yang pabrik besar maupun yang isi ulang. Kita nggak tahu cara bersihnya. Lagi pula apa? Angkat-angkat galon ini juga kadang-kadang punya efek nanti kalau sampai kena HNV ya, yang apa berbahaya ya, juga kita nggak tahu naruhnya galon itu di luar di toko, bahkan waktu pengangkutannya dari pabrik sampai ke rumah kita itu juga pakai mobil ya yang terbuka di mana paparan matahari eh, langsung ke dalam air tersebut ya. Jadi inilah drama-drama kalau kita masih pakai dispenser ya. Nah baiknya nanti kalau kita pakai water purifier atau dispenser tanpa galonnya KW, drama-drama ini akan hilang Bapak Ibu ya. Oke lanjut. Nah Bapak Ibu sekalian ya, tugas kita adalah mengedukasi ya, kita merekrut orang juga untuk edukasi masyarakat tentang pentingnya air minum yang sehat ya. Nanti kita dibekali dengan alat-alat ya yang tidak terlalu mahal alatnya. Nanti kita akan tes ke masyarakat ya, baik melalui tes air maupun dengan edukasi lisan ya, tulisan itu untuk agar apa? Untuk mereka bisa menghindari mengkonsumsi air-air yang tidak baik bagi kesehatan ya. Nah, nanti kalau kita pakai TDS, kalau kita apa titrat solid atau kita pakai electrolyzer, kita bisa mendeteksi air-air yang akan kita tes itu, baik air tanah kita atau air yang kita gunakan pakai pump atau juga air galonan yang kita gunakan sehari-hari ya. Nah, ini hasilnya nih, ada yang nanti kalau pakai alat electrolyzer itu hasilnya nanti berwarna hijau, ternyata dia ada bahan penyemar ini. Nah, efek kesehatannya adalah ini. Gitu juga dengan kalau dites dengan electrolyzer itu hitam atau putih atau biru atau jingga, nah itu akan terdeteksi bahwa itu mengandung bahan pencemar bla 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 bla, dan juga efek kesehatannya adalah bla 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 bla. Nah inilah yang akan kita edukasikan kepada masyarakat ya Bapak Ibu. Oke. Nah ini adalah filtrasi dari sistem RO-nya KOE ya. Jadi dispenser tanpa galonnya KOE ini menggunakan sistem filtrasi yang namanya reverse osmosis atau disebut RO. Ya, dia mampu ya menyaring benda atau partikel sebesar 0,0005 mikron. Ya, artinya apa? Artinya ini sama dengan sehelai rambut dibelah 100.000 Bapak Ibu. Ya, karena rambut manusia itu paling enggak itu tebalnya atau besarnya itu 50 mikron. Jadi kalau normal 0 mikron berarti rambutnya itu dibelah 100.000 ya. Di sini ada filter-filternya, fungsi-fungsinya ya. Saya nggak detail tentang teknis ya. Saya hanya akan nanti menjelaskan dengan bisnisnya ya. Oke. Nah, ini adalah yang mengenai udara Bapak Ibu ya. Ternyata emang kalau udah kena polusi udara, penyakit itu tidak bisa disembuhkan ya, karena emang kerusakannya ada pada organ penting kita. Bukannya sakit tapi kerusakan organ ya Bapak Ibu ya. Nah, contohnya ini ada besaran rambut kita ya sebesar 50 mikron ya. Lalu juga ada pasir, ada debu ya, kita lihat ya. Nah, Bapak Ibu, kalau internasional termasuk Indonesia juga itu satuannya yang diukur, yang disaring adalah yang namanya PM2,5 atau partikel meter 2,5 mikron. Artinya apa? Artinya penyaringnya itu harus mampu menyaring benda yang besarnya sebesar 2,5 mikron ya, seperti itu. Nah, jadi ini adalah untuk yang udara ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita pengen tahu juga
apa sih efeknya itu kalau kita menghirup udara yang berpolutan atau sangat terpolusi ya. Memang sih jangka pendeknya itu efeknya adalah iritasi mata ya, ISPA ya, inspeksi saluran pernapasan atas, batuk dan lain-lain. Kayaknya sih ringan aja ya. Tapi jangka panjangnya Bapak Ibu itu bisa mengakibatkan penurunan fungsi paru-paru ya. Kalau udah penurunan fungsi paru-paru ini artinya apa? Artinya bukan sakit tapi ada kerusakan paru-paru ya. Juga bisa dengan penyakit asma dan risiko kanker ya. Nah, Bapak Ibu ketahui bahwa yang namanya ancaman daripada air berpolutan dan udara berpolutan itu ancamannya sangat senyap ya. Tidak dalam sebulan 2 tahun akan kelihatan penyakitnya, tapi ini senyap sekali bisa puluhan tahun ya. Tapi walaupun puluhan tahun kalau kena mengalami itu fatal ya. Karena apa? Karena organ penting yang kita akan diserang oleh mereka seperti apa? Seperti ginjal, paru-paru, jantung, hati, dan otak ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu ini adalah satu figur di mana ada orang yang berpendapat bahwa kalau di dalam rumah kan kita nggak perlu pakai apa-apa, pakai AC aja biar dingin ya. Ternyata dalam rumah itu yang tertutup rapat ya itu malah perlu air purifier Bapak Ibu. Karena apa? Ternyata kalau kita rapatkan rumah kita ya kita kasih AC aja ternyata itu kita menghisap udara, kita keluarkan, hisap lagi, keluarkan itu nggak keluar-keluar. Jadi kotorannya akan numpuk-numpuk aja, muter-muter di dalam udara ya. Seperti contohnya ini, misalkan polutan yang dari dapur, kita bisa dapat polutan apa asap ya, asap masakan, lalu bau masakan, atau misalkan dari ruang tidur kita, kamar tidur tuh bisa dari hairspray. Hairspray itu suatu polutan loh Bapak Ibu ya. Bisa juga selain hairspray mungkin parfum ya itu juga polutan juga ya. Memang sih di Indonesia ini belum dihitung sekali ya, belum terlalu akurat untuk menghitung polutan dalam rumah ya. Tapi kalau di Eropa Amerika itu sudah mulai diperhatikan polutan-polutan tersebut ya. Juga dari mana? Dari ruang tamu kita ada bau cat ya, ada bau pelituran dan lain-lain. Apalagi kalau ada yang merokok, Bapak Ibu ya. Nah, itu semua juga polutan ya. Bahkan ada yang bilang seorang ahli bahwa polutan di dalam rumah yang rapat itu malah 2 atau 5 kali lebih berbahaya dibandingkan dengan udara di luar ya Bapak Ibu ya. Itu kita sebut dengan VOC ya, volatile organic compound, artinya apa? Itu benda padat yang bisa langsung juga menjadi nguap dan menjadi pencemaran. Oke. Nah, ini adalah proses yang namanya air purifier kita ya. Itu air purifier kita itu ada 4 filter. Yang pertama kita clay filter yang menyaring bahan-bahan besar, lalu ada fine dust filter, lalu ada deodorization filter, dan yang terakhir adalah HEPA filter. Nah, ini HEPA filter kita ini mampu ya menyaring virus, kuman, debu, mikro sampai dengan 99,99%, yaitu kemampuannya adalah menyaring benda yang besarnya 0,01 mikron ya. Ini sama dengan benda selebar rambut dibelah 5.000. Nah, itu akan tersaring oleh HEPA filter ya. Oke. Nah, sekarang masuk ke bisnisnya. Kenapa kita berbisnis dengan kue ya? Yang pertama adalah produknya dibutuhkan ya oleh manusia mulai dari usia dini hingga usia lanjut dan tidak sekali-sekali tapi terus-menerus seumur hidup ya Bapak Ibu. Jadi produk kita sangat dibutuhkan masyarakat. Nah, yang kedua, kemudahan dalam pembayarannya. Nah, bisa cash 36 kali, 60 kali, 70 kali, 80 kali. Nah, ini adalah satu bentuk ya daripada disrupsi kita kepada kompetitor kita ya. Pesaing-pesaing kita akan terdisrupsi oleh kita lantaran ini kemudahan dalam pembayarannya. Mereka nggak bisa seperti ini ya. Mereka terganggu dengan hadirnya kita ya. Lalu apa? Pelayanan purna jual ya, free filter,
free maintenance selama masa bayar ya. Jadi kalau mereka ambil yang 84 kali berarti free filternya dan maintenance-nya dan garansi unitnya sampai dengan 7 tahun. Nah, ini pula yang wujud ya daripada disrupsi kita ke kompetitor kita ya. Bisa merek apa itu saya nggak ingat ya, tapi inilah yang kita disrupt mereka dengan cara ini ya. Dan apa? Potensinya besar sekali Bapak Ibu ya. Kita baru memasarkan 2 produk dan di 5 kota besar. Ya, produknya apa? Ya tadi water purifier dan air purifier, dan baru ada di Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan kabarnya sekarang sudah masuk Malang, dan yang sekitar Surabayanya pun sudah diperluas sampai Mojokerto kalau nggak salah, saya nggak tahu ya. Bisa dicek lagi ya. Lalu apa? Produknya berkualitas ya, karena terbukti dengan sertifikat yang didapat dari internasional ya, dan didukung oleh perusahaan besar dan kuat. Nah itu pemiliknya, dengar kabar pemiliknya adalah perusahaan apa ya, dana pensiunnya karyawan Korea. Jadi luar biasa kuatnya ya. Dan yang paling penting buat kita adalah apa? Penghasilannya cepat dan besar tanpa modal ya Bapak Ibu. Kalau modalnya besar, penghasilannya besar itu normal, biasa. Tapi ini tanpa modal, penghasilannya cepat dan besar. Nah, Bapak Ibu ya. Oke, lanjut ya. Nah, inilah target market kita ya, yang mau kita edukasi kepada masyarakat ya, yaitu adalah orang-orang yang masih menggunakan galonan sebagai air minum ya Bapak Ibu ya. Kalau kita kelompokkan ya pengguna dispenser kita nanti, itu ada 3 kelompok Bapak Ibu. Yang pertama, mereka ingin pakai dispenser kita lantaran ingin berhemat ya, ingin mengurangi biaya air minum ya. Karena ternyata dengan pakai galonan itu biayanya lebih besar ketimbang kita pakai yang namanya dispenser kowe tanpa galon ya. Nah, kelompok kedua ini adalah kelompok orang yang ingin praktis ya. Dia nggak mau angkat galon, nggak mau order, nggak mau bersihkan dispenser ya, dan dia ingin tersedia setiap saat di rumah ya, yang nggak sampai kehabisan galon seperti itu. Nah, ini biasanya orang-orang yang tinggal di apartemen ya, atau pasangan-pasangan muda yang senangnya praktis-praktis aja ya. Lalu yang kelompok 3 adalah kelompok orang yang mencari kualitas air minum yang lebih baik. Nah, ini mereka yang sudah sangat sadar bahwa air galonan itu ya baik sih ya, layak ya, tapi masih ada yang lebih baik lagi seperti itu ya. Karena apa? Karena masih kalau galonan itu kadang-kadang masih ada logam beratnya seperti tadi ya, ada mikroplastiknya dan ada bisphenol A-nya ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa masuk ke target market kita dengan mengidentifikasi ya calon pelanggan kita ya, melalui edukasi apakah dia inginnya hemat, apakah inginnya praktis, apakah inginnya cari kualitas air itu ya. Nah, kebetulan kalau kami ini awalnya ingin hemat, karena pakai galonan saya sebulan habis 400.000, saya pakai dispenser hanya 280.000, jadi saya berhemat 120.000 per bulan ya. Dan selain hemat, saya juga dapat praktis karena nggak usah angkat-angkat galon ya, dan juga dapat kualitas air minum karena sebelumnya air merek A itu ternyata tidak sebagus air yang hasil dari dispenser kowe ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi inilah target market kita untuk diedukasi ya, bukan approach-nya dengan jualan tapi dengan mengedukasi ya. Oke. Nah, ini adalah imbalan yang akan kita terima ya kalau kita sebagai edukator ya. Ini disebut dengan activation incentive ya. Nah, ini ada yang namanya sales point dan insentif ya. Nah, ini angka-angka ini ya, kita bisa lepas 1 dapat 1 juta, lepas 2 dapat 2,5 juta, lepas 3 unit 4 juta, lepas 4 dapat 5 juta, lepas 5 dapat 7 juta, dan maksimal dalam 1 bulan itu 7 unit yang insentifnya sebesar 10 juta. Nah, kalau lihat angka ini rasanya ini adalah untuk unit tertentu ya, kalau nggak salah untuk yang core, untuk yang ombak, dan untuk yang nobel ya. Kalau yang bukan itu angkanya agak berbeda sedikit ya, tapi kita ambil
kita mau ceritakan angka yang besar-besar aja ya. Karena masih ada sebenarnya komisi-komisi yang lain ya, yang kecil-kecil, yang ratusan ribu. Saya nggak bahas di sini. Nanti kalau Bapak Ibu sudah bergabung di kita di KOE, itu nanti bisa Ibu pelajari, Bapak Ibu pelajarin ya secara lebih detail lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu dalam waktu 1 bulan ini bisa mempunyai penghasilan atau income sebesar 10 juta per bulan untuk menjual atau mendelivery unit satuan. Ya. Nah, gimana dengan kalau ada orang mau beli atau mau di delivery bundling, nggak cuma satuan tapi sekaligus yang satu water purifier, yang satu air purifier. Nah, inilah komisi kita kalau kita bisa menjual yang bundling ya, paket. Ada juga orang nyebutnya paket udara dan paket air ya. Nah ini ada 3 kelompok Bapak Ibu ya. Untuk kelompok yang atasnya warna kuning, ini kita sebut dengan kelompok ekonomi sinamon ya. Itu pelanggan cuma bayar 299.000 ya per bulan selama 84 bulan ya. Kita akan mendapatkan ya, penghasilan atau income sebesar 3 juta rupiah ya. Ini kalau kita analogikan dengan bisnis ya, produk kita ini untungnya 1003% ya. Karena kita bukan pakai modal, bahkan 1000% itu dari omset, bukan dari modal ya. 3 juta, omset kita 299.000, dapatnya 3 juta. Jadi profitnya 1003% ya. Nah yang kelompok kedua, ini yang kelompok warna biru ya, ini kelompok-kelompok yang barangnya agak lebih mahal sedikit ya. Mereka agak berbeda. Ini yang enggak jadi kelompok-kelompoknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok ya, dari mulai paling rendah 399.000 ya per bulan. Bapak Ibu dapat income atau komisi sebesar 4 juta rupiah ya Bapak Ibu ya. Jadi komisinya besar dan cepat, bulan depannya kita akan terima ditransfer ya. Nah kelompok ketiga ini kelompoknya barangnya agak mewah ya, ini agak sophisticated ya. Crystal ice ya, atau dispenser yang bisa mengeluarkan air panas, air es, air biasa dan es batu ya. Juga dengan Nobel ini air purifier yang sophisticated ya, bisa menghembus angin udara bersih ke 4 arah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah kalau kita bisa menjual paket yang ini, kita akan dapat komisi sebesar 5 juta Bapak Ibu ya. Nah anggap aja lah kita bisa jualnya yang paket yang family ini yang cuma 4 juta. Nah, Bapak Ibu, kita di sini bisa menjual atau mendeliver 1 bulannya 5 paket ya, Bapak Ibu. Nah, artinya apa? Dengan 5 paket itu kita bisa dapatkan 20 juta sebulan. Sehingga kalau kita total dengan yang jualan yang satuan tadi, Bapak Ibu akan mendapatkan sekitar 30 juta rupiah per bulan ya. Lumayan ya, dulu ya. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu kalau memang sudah memutuskan untuk menjadikan ini sebagai bisnis atau usaha, Bapak Ibu tinggal seperti tadi, tidak perlu rekrut tenaga administrasi, tidak perlu stok barang, tidak perlu bikin sewa kantor. Nah, kita semua sudah disiapin. Nah, kita hanya mencari edukator-edukator untuk mengedukasi masyarakat. Jadi Bapak Ibu ya seperti kita nyari orang sales lah, tapi kita bukan sales nyebutnya ya, tapi edukator ya. Nah ini kalau kita sudah bisa punya edukator ya, gimana sih edukator yang kita rekrut ini dia bisa punya jualan juga, dan kitanya juga bisa punya jualan, ya itu kita akan dapat 500.000 rupiah ya Bapak Ibu ya. Nah nanti bisa tanya ke yang rekrut Bapak Ibu sekalian, ini memang ada syarat-syaratnya ya. Dan maksimal kita hanya bisa mendapatkan dari 3 orang yang kita rekrut ya. Jadi walaupun kita ngerekrut 5, 10 dan mereka semuanya bisa jualan, bisa delivery unit, kita juga delivery unit, nah kita hanya akan dikasih bonus tambahannya dari 3 orang saja, bukan dari 3 unit, dari 3 orang saja. Jadi maksimal 1,5 juta per bulan ya. Oke, nah sekarang saya akan sedikit bahas ya mengenai mungkin Bapak Ibu pernah mengenal yang namanya multi level marketing ya. Kalau kita ya KOE ini kita tidak menganut multi level marketing ya, tapi single level marketing ya. Memang sama-sama ngerekrut ya. Memang semua perusahaan itu harus ngerekrut ya Bapak Ibu ya.
Bapak Ibu mungkin tahu Toyota kenapa buka ada di Pondok Indah, ada di Grogol, ada di Pluit. Nah itu karena mereka merekrut tapi rekrutannya dia bukan orang tapi dia buka cabang ya Bapak Ibu ya. Mereka buka cabang, buka office ya, buka sales counter dan lain-lain ya. Semua begitu, bank juga, bank-bank itu kenapa dia harus merekrut orang untuk ditaruh di tempat-tempat, karena jangkauannya kalau nggak pakai merekrut itu akan pendek sekali dan coveragenya kecil ya. Nah, begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Kita merekrut ya untuk menambah jangkauan pemasaran kita ke luar ya, lebih dalam lagi, lebih lebar lagi ya, sehingga uh, kita punya omset menjadi besar. Nah, bedanya apa dengan single level marketing dan multi level marketing ya? Biasanya kalau multi level marketing itu dia ada stok barang ya, sedangkan kita tidak ada stok barang, bahkan dilarang ya. Lalu dalam MLM ya itu juga ada tutup poin ya. Kita tidak ada tutup poin ya. Dan biasanya MLM itu adalah kanan kiri seimbang ya, sedangkan kita tidak ada kanan kiri seimbang ya. Kita tidak perlu repot-repot kalau kita dapat rekrutan mau taruh di kiri atau di kanan ya. Nah, itu kita nggak perlu repot, kita taruh di depan kita semua. Dan yang paling penting adalah bedanya apa? Kalau multi level marketing, semua level bisa berjualan ya. Level yang paling rendah, level 4 sampai level yang paling tinggi, level 1 itu semuanya boleh jualan. Sedangkan kita, single level marketing, yang boleh berjualan itu hanya satu level, itu level yang paling bawah, yaitu namanya head planner. Ya. Dia hanya boleh, yang boleh jualan hanya beliau, head planner. Nanti kalau sudah menjadi head manager, sudah tidak boleh jualan lagi, tapi boleh rekrut. Ya. Kalau naik lagi menjadi sales manager, tidak boleh jualan, tidak boleh rekrut ya. Nah, kalau GM saya agak kurang tahu ya, mungkin mereka punya otoritas yang lebih tinggi lagi lah seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bedakan antara MLM dengan single level marketingnya Kowe. Oke. Nah, ini kalau Bapak Ibu sudah mulai merekrut ya Bapak Ibu, strateginya adalah apa? Bapak Ibu rekrut langsung ya, bukan di 1 2 sampai sebanyak-banyaknya, dan jangan sekali-kali Bapak Ibu melakukan stacking ya. Stacking itu apa? Kita menaruh rekrutan kita di bawahnya orang lain ya. Kita taruh lagi ke bawahnya orang lain. Nah, itu namanya stacking. Nah, itu kita tidak dianjurkan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita rekrut taruh di front line kita ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, nah ini figur daripada karir path di bisnis kita ya. Ada yang namanya head planner ya. Nanti kalau kita sudah jualan 1 atau 2 unit, kita sebut dengan professional head planner ya. Nah, penghasilannya antara 5 sampai 20 juta yang tadi ya. Lalu kalau kita sudah bisa punya next sales ya, jualan dan merekrut jumlah tertentu ya, ada kualifikasinya, Bapak Ibu akan naik menjadi seorang HM, head manager. Nah, head manager ini sudah tidak boleh jualan ya, tapi masih boleh merekrut ya, tapi penghasilannya sudah pasti lebih besar daripada head planner ya. Lalu kalau Bapak Ibu sudah menjadi head manager dan Bapak Ibu sudah juga mencetak lagi head manager lagi, paling nggak 5 atau lebih, Bapak Ibu akan naik diangkat menjadi seorang sales manager ya. Sales manager ini sudah semakin gede lagi ya. Lalu kalau Bapak Ibu sudah sales manager dan mencetak sales manager lagi, minimum 5 atau lebih, Bapak Ibu akan diangkat menjadi general manager ya. Nah, tapi memang ini natural aja ya. Ada yang kita rekrut ingin menjalankan bisnis ini dengan secara menjadi leader ya. Jadi leader artinya merekrut, jualan, rekrut, jualan. Tapi ada juga orang yang head planner kita itu hanya maunya jualan saja. Itu pasti ada ya. Jadi kita nggak bisa paksakan untuk mereka menjadi berkarir, tapi emang mereka maunya jualan aja ya. Ini angka-angka penghasilannya ini yang sudah terbukti semua ya. Jadi saya nggak bisa detailkan di sini ya. Oke. Nah, ini salah satu bukti ya, contoh ini bukan flexing ya, bukan mau pamer ya. Ini sebelah kiri ini penghasilan seorang health manager yang merekrut saya pada saat dia naik menjadi health manager ya. Kalau nggak salah dalam waktu 6 bulan dia sudah jadi health
manager ya, orangnya adalah beliaunya adalah seorang namanya Pak William Wiguna ya. Dalam 6 bulan dia sudah punya penghasilannya per bulan itu 148 juta Bapak Ibu ya. Sekarang beliau sudah menjadi sales manager karena sudah mencetak banyak health manager. Nah yang sebelah kanan adalah yang disebut dengan sales manager. Pada waktu itu beliau masih sales manager ya. Penghasilannya itu sudah 340-an juta per bulan ya. Sekarang beliau ini ibu-ibu muda ya, itu penghasilannya sekarang sudah menjadi general manager, penghasilannya sudah makin meningkat tinggi, saya sudah nggak tahu lagi berapa ya Bapak Ibu. Nah ini bukan untuk flexing, tapi untuk ngasih tahu bahwa bisnis ini mudah dijalankan, ya penghasilannya cepat dan besar tanpa modal ya Bapak Ibu. Yuk. Oke, ternyata sudah habis bahan saya untuk dipresentasikan Bapak rekan. Harapan saya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendapat manfaat dari paparannya dan bisa menceritakan juga kepada teman tetangga saudara kita yang mereka barangkali membutuhkan bisnis ini. Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.